Dari cerita yang jelek itu, Demokrat tanpa sadar malah membongkar dalamannya sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang penuh ambisi dan intrik. Masa membakar sejumlah atribut Partai Demokrat di kantor DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur. Aksi ini imbas keputusan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyatakan mundur dari Partai Demokrat karena Agus Yudhoyono telah mencoreng demokrasi yang ada di tubuh Partai Demokrat. Sejumlah pengurus Demokrat Riau mengaku kecewa dengan Ketua DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kepada kader-kader Partai Demokrat yang ada di seluruh Indonesia, hati-hati terhadap partai kita pada hari ini. Pak Ketua Umum, kezalimannya ditunjukkannya kepada Asri Aucar. Ceritanya semakin jelek dan mudah ditebak. Dan pelan-pelan kursi bioskop pun ditinggalkan orang karena mereka ngantuk nonton film Demokrat yang mirip dengan sinetron Azab Indosiar. Demokrat! AHY! Presiden! Teriakan katakan tidak pada korupsi. Gelengkan kepala dan katakan Tidak! Bergabunglah bersama kami. Tidak! Tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontohkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Telah minta laporan dari BPKP bagaimana penyelesaian proyek-proyek yang mangkrak ini, karena dana yang dikeluarkan juga sangat besar sekali, triliunan, dan ini tidak boleh dibiarkan. Kalau memang ini tidak bisa diteruskan, ya sudah, berarti saya bawa ke KPK. Saya tidak harus izin sama beliau. SBY bukan bawahan Jokowi, Partai Demokrat bukan partai koalisinya Pak Jokowi. Inilah hambalang awal pertama terjadinya masalah besar yang terjadi bagi Partai Demokrat. Demokrat ini memang lucu kok. Yang bangun hambalang mereka, yang rebutan proyek mereka, yang korupsi juga mereka, yang bikin mangkrak itu mereka, yang disalahin Jokowi. Apa yang saya sampaikan ini benar-benar mendorong siapapun yang jadi pemimpin di negeri ini, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, haruslah kuat, haruslah kokoh, haruslah tegar, dan tidak pernah menyerah untuk mengemban misi yang luar biasa penting tapi juga berat ini, yaitu mencegah dan memberantas korupsi. Kenapa dia tidak bilang bahwa hambalang perusak Demokrat? Kenapa dia tidak berbicara bahwa ada orang-orang yang menikmati uang dari hambalang ini tidak tersentuh hukum dan bernaung di dalam kelompok mereka? Dia tidak punya otak kalau dia intelektual tetapi otaknya didengkul. Kenapa dia tidak berbicara bahwa ada proyek hambalang yang juga ikut merusak Partai Demokrat? Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono enggan menanggapi proyek Wisma Atlet di Hambalang. SBY menilai proyek Wisma Atlet sudah jelas dan tidak ada masalah lagi. SBY soal hambalang ya. Jangan. Hambalang udah jelas, nggak ada apa-apa. Demokrat sendiri sampai sekarang merasa masalah hambalang itu jadi aib buat mereka. Karena setiap kali mereka coba mengangkat sedikit prestasi dari Susilo Bambang Yudhoyono, Candi Hambalang selalu muncul sebagai pembanding. Tetapi ada yang tidak tersentuh hukum, yang juga menikmati hasil dari sini, ada yang tidak tersentuh hukum sampai hari ini. Proyek era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bernilai 2,5 triliun itu mangkrak akibat KPK menemukan kasus korupsi. Semak belukar dan ilalang menjulang tinggi tumbuh hampir di setiap sudut gedung yang belum jadi. Tak salah, sejumlah netizen menyindir Hambalang seperti rumah hantu terbesar di Indonesia. Kemarin, Presiden Jokowi sudah meninjau Wisma Atlet ini. Dia geleng-geleng melihat mirisnya kondisi Hambalang.
Korupsi Hambalang itu seperti bisul di pantat buat Demokrat yang sangat mengganggu gerak mereka untuk kembali menaikkan nama partai yang setiap pemilu terpuruk dan sekarang ada di angka 7,7% saja. Bahwa ini adalah bagian integral dari sejarah yang menentukan bagaimana Partai Demokrat itu mulai pelan-pelan turun dari mulai 20,4% menjadi 10,2% dan 7,3%. Saya pelaku sejarah. Kalau nggak hati-hati, Demokrat bisa nyungsep dan jadi partai kecil yang nggak lolos pemilu di 2024 nanti. Pelaksana Kerjasama Operasional atau KSO pada saat itu adalah Adikarya dan juga Wijaya Karya. Kalau menurut laporan dari KSO, penyelesaian fisik ini sudah mencapai 53,03% hingga berakhirnya kontrak yaitu di Desember 2012. Tapi kalau menurut konsultan manajemen konstruksi tidak sesuai. Dan juga sempat disebutkan kalau masih ada beban hutang negara juga pada KSO. Dan memang proyek ini akhirnya dihentikan karena menjadi ajang korupsi besar-besaran pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. KPK juga menyita sepucuk surat dari rumah Anas Urbaningrum. Isi surat itu menyebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima sejumlah aliran dana hasil korupsi untuk kampanye pemilihan presiden 2009. Demokrat Ahmad Nazarudin dalam kesaksiannya, Nazar menyebutkan ada aliran dana senilai 1 miliar rupiah dan 250.000 dolar Amerika ke Ibas Yudhoyono. Soal uang aliran, yang pertama kan niatnya untuk dikasih Hambalang. Uang itu di-compare ke Wisma Atlet, nilainya hampir 20 miliar. Salah satunya yang ke Mas Ibas. Ya, di mana aja menerimanya, di mana aja diserahkan, semuanya udah dijelaskan secara detail tentang Wisma Atlet. Apa yang saya sampaikan ini benar-benar mendorong siapapun yang jadi pemimpin di negeri ini, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, haruslah kuat, haruslah kokoh, haruslah tegar, dan tidak pernah menyerah untuk mengemban misi yang luar biasa penting tapi juga berat ini, yaitu mencegah dan memberantas korupsi. Mega proyek memang cenderung rawan kasus korupsi untuk berbagai kepentingan. Dalam kasus Hambalang, kalau menurut KPK, ini pihaknya menduga ada 30 perusahaan fiktif yang dijadikan supplier untuk membangun konstruksinya. Menurut audit BPK tahun 2012 hingga 2013, kerugian negara berkisar 706 miliar rupiah dan juga dugaan penggelembungan dana hingga 514 miliar rupiah. Nama putra bungsu Presiden SBY Edi Baskoro Yudhoyono atau akrab sapa Ibas kembali disebut dalam nota pembelaan yang dibacakan terdakwa kasus korupsi Anas Urbaningrum. Anas menuding Ibas adalah termasuk salah satu orang yang seharusnya turut bertanggung jawab. Tentu yang dimaksudkan adalah panitia pengarah yang ketuanya adalah Edi Baskoro Yudhoyono sebagai pihak yang paling paham tentang seluruh rangkaian acara dan bagaimana kongres diselenggarakan. Siapa yang mau dikontak atau didatangi? Pak SBY misalnya? Boleh kalau beliau berkenan. Kan saya bukan siapa-siapa. Soal Hambalang ya. Jangan. Hambalang udah jelas nggak ada apa-apanya. Saya ikhlaskan dan saya berdoa. Ya mudah-mudahan Pak SBY sekeluarga juga sehat. Aku udah capek bersembunyi di balik semua drama itu. Kamu bisa dibilang atau kamu merasa dikorbankan? Aku ngerasa sangat dikorbankan. Masa sih sebagai manusia biasa, Angie nggak punya catatan nama-nama nih orang yang menjerumuskan saya ini, dan suatu saat nanti dalam waktu yang tepat saya akan bicara atau membalas. Saya punya, tapi bukan untuk membalas ataupun bukan untuk berbicara. Mbak, nggak ada orang yang bisa korupsi sendiri. Logically thinking nggak akan masuk akal. Nggak akan masuk akal. Saya baca Upah mengatakan bahwa saya tahu ada mastermind di sini. Seorang aktor besar yang menjerumuskan anak saya. Mempromosikan anak saya, tapi justru menjerumuskan anak saya. Kenapa Angie tidak menyebutnya dalam persidangan? Saya takut. Saya masih berpikir Kianu harus selamat, Om harus selamat.